Halo, hari ini saya Gary Collins akan membahas bagaimana cara untuk melakukan multiple regression. Sesuai dengan namanya, multiple regression memiliki hubungan dengan regression. Sebagai pengingat singkat, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh regression. Regresi adalah statistik yang digunakan untuk menemukan dan memprediksi persamaan dalam hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Linear regression berbicara mengenai relasi antara dua variabel. Kita bilang saja variabel X dan variabel Y. Maka ada persamaan regresi, yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana ada konstanta Y itu adalah variabel dependennya, B itu adalah koefisiennya, dan A itu adalah variabel yang memprediksinya nanti, koefisiennya. Tentunya sebelum melakukan ini kita perlu mengingat juga bahwa ada yang disebutkan dengan uji asumsi. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya di linear regression sehingga saya tidak akan membahas lagi di sini. Multiple regression, kita akan melihat linear regression sama tapi dengan lebih dari satu variabel prediktor atau variabel independen. Contoh yang digunakan pada materi ini akan sama dengan materi-materi yang sebelumnya. Jadi harap diingat-ingat kembali. Nah, bagaimana caranya? Di JASP kita bisa memilih di bagian regression, lalu kita pilih linear regression. Sampai sini masih sama. Selanjutnya, perbedaannya ada di sini. Jika sebelumnya hanya ada satu covariat dan satu dependent, kali ini ada lebih dari satu covariat atau satu independent variable. Pada penelitian ini, kita gunakan tiga variabel ini. Sebagai dependent variable, ada career decision making atau kita sebut CDM di sini. Lalu sebagai covariat atau sebagai independent variabelnya, ada creative quotient atau CQ dan proactive personality yang di sini kita masukkan pro total karena ini merupakan total dari keseluruhan skornya. Jika teman-teman sudah melakukan materi sebelumnya mengenai linear regression, harusnya juga sudah ada angka ini. Nah, ini adalah cara membaca hasilnya. Kita lihat, ada R square, ada adjusted R square. R di sini adalah koefisien linear di antara prediktor dan respon, di antara IV dan DV. Kali ini IV-nya 2, tapi sama saja. Nah, R square itu adalah koefisien determinasi. Seberapa besar variabel respon yang dapat diprediksi oleh model. Nanti angka ini dikali 100. Berarti apa? 0,304 kita kalikan 100 jadi 30,4%. Jadi model ini memproduksi 30,4% dari DV-nya. Sedangkan R-square adjusted adalah R-square yang sudah disesuaikan oleh jumlah prediktornya. Yang pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan R-square. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Seperti ini cara kita menuliskannya. Cara menuliskannya ditemukan bahwa model regresi berganda creative quotient dan proactive personality bisa menjelaskan 30,4% dari career decision making. Kenapa angkanya segini? Tadi ya 0,304 dikali 100. Nah, berikutnya adalah tabel signifikansi model regresi. Ini disebut tabel ANOVA. Yang paling penting, perhatikan p-value yang ada di sini. Di sini, p-value-nya itu kita menginginkan sebagai ilmu sosial di alpha 95% dalam hal confidence interval. Yang berarti P-nya harus ada di bawah 0,05. Sedangkan di sini P-nya lebih kecil daripada 0.001. Yang berarti apa? Berarti dia signifikan secara statistik. Itu yang terpenting di sana. Berikutnya, menuliskannya seperti ini. Model regresi signifikan secara statistik pada confidence interval 95% karena P-nya ada kurang dari 0,001.
Apabila nanti teman-teman akan menuliskan laporannya sendiri, kalimat ini bisa disesuaikan. Ini adalah tabel terakhir. Di sini kita hanya perlu perhatikan di bawah sini, di bagian model 1. Dia ada intercept, CQ, dan prototal. CQ dan prototal, saya tadi mengingatkan lagi, adalah creative quotient dan proactive decision making personality yang merupakan independent variable untuk dependent variable, CDM, atau career decision making. Intercept di sini menunjukkan DV atau decision making apabila CQ dan prototal apabila semua independent variabelnya 0. Jadi, apabila semuanya 0, maka secara rata-rata dependent variabelnya ada di angka 47,316. Yang kita cek berikutnya adalah kedua variabel ini. Bagaimana signifikansinya? Loh, ternyata di sini signifikansinya yang CQ tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena tadi ya, signifikan apabila P di bawah 0,05 dan dia 0,333. Cara lain untuk melihatnya adalah melihat CI atau confidence interval. Ada lower level, ada upper level. Apabila kedua hal ini, apabila lower level dan upper levelnya melewati 0 mutlak, seperti di sini, dari minus 0,05 ke 0,16, berarti dia melewati 0 bulat, dia tidak signifikan. Kita seperti ini menuliskannya. Proactive personality signifikan. Dalam kurung B sama dengan 1,382, T sama dengan 6,51, dan P-nya di bawah 0,01. Berarti apa? Untuk setiap 1 poin peningkatan di proactive personality, career decision making meningkat 1,382 poin. Kembali ke persamaan. Setiap regresi linear punya persamaan. Begitu juga yang multiple linear regression. Ini cara menuliskannya. Y di sini adalah dependent variable kita, yaitu decision making, sama dengan interceptnya 47,316 ditambah 0,055 dari creative quotient dan ditambah 1,382 dari proactive personality. Dan demikianlah persamaan linearnya. Berikut materi dari regresi berganda. Sepertinya memang banyak mengulang dari materi linear regression. Mudah bukan? Terima kasih banyak perhatiannya dan semoga berhasil dalam pembelajaran.